Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Fauzia. Saya akan membahas materi tentang setting BIOS, jumper, dan instalasi sistem operasi. Yang pertama, BIOS. BIOS berasal dari kepanjangan Basic Input Output System yang merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang ditulis dalam bahasa assembly yang mengatur fungsi-fungsi dasar dari perangkat hardware atau perangkat keras komputer atau PC. Selanjutnya, setting BIOS. Sebelum melakukan instalasi sistem operasi pada komputer, terlebih dahulu kita harus setting BIOS yang ada pada komputer agar CD instalasi yang ada pada CD-ROM bisa terdeteksi oleh sistem komputer. Ada beberapa cara melakukan instalasi komputer, yakni menggunakan CD-ROM atau bisa menggunakan flash disk. Akan tetapi, proses copy data pada saat instalasi lebih baik menggunakan CD-ROM sehingga file tetap aman. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan tutorial cara setting BIOS sebelum melakukan instalasi sistem operasi pada komputer. Yang pertama, hidupkan komputer dengan menekan tombol power pada komputer, atau jika komputer sudah dalam keadaan hidup, maka Anda bisa restart komputer. Yang kedua, setelah komputer menyala pertama kali, tekan tombol delete secara terus-menerus untuk bisa meload tampilan BIOS komputer. Yang ketiga, setelah tampilan menu BIOS sudah muncul, maka kita pilih menu boot untuk memilih boot yang akan diprioritaskan. Yang keempat, pilih boot device priority, lalu enter untuk memilih perangkat yang diprioritaskan, seperti gambar yang ada di layar ini. Yang kelima, jika menggunakan CD-ROM, maka pilih CD-ROM pada satu boot device. Yang keenam, selanjutnya tekan F10 untuk menyimpan dan keluar, atau Anda bisa mengikuti petunjuk yang ada di bawah atau samping menu BIOS. Dan yang terakhir adalah, kemudian komputer akan di-restart dengan sendirinya. Materi selanjutnya yaitu jumper. Jumper pada sebuah komputer sebenarnya adalah konektor atau penghubung sirkuit elektrik yang digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan hubungan pada suatu sirkuit. Jumper juga digunakan untuk melakukan setting pada papan elektrik seperti motherboard komputer. Fungsi jumper di dalam komputer digunakan untuk menyeting perlengkapan komputer sesuai dengan keperluan. Yang pertama ada jumper clear CMOS atau CMOS. Jumper CMOS biasanya terletak di dekat baterai CMOS. Biasanya terdapat 3 kaki atau pin pada jumper ini. Fungsinya adalah untuk menyimpan dan mereset CMOS, sebuah program pada motherboard, pada posisi default atau setting awal dari pabrik. Biasanya pada pin ke-1 dan pin kedua, bila dihubungkan dengan sebuah jumper, maka CMOS pada posisi normal akan menyimpan setiap settingan yang kita ubah pada CMOS atau BIOS. Dan bila jumper kita ubah pada posisi 2 dan 3, maka komputer akan kembali kepada posisi default atau posisi awal dari pabrik. Jumper ini digunakan bila Anda lupa password yang Anda buat di BIOS dengan melakukan clear CMOS pada password yang Anda buat akan hilang dengan sendirinya. Selanjutnya, jumper bus clock atau bus speed atau bus speed. Jumper ini berfungsi untuk
menyeting bus clock pada prosesor. Pada saat ini, hampir bisa dibilang jumper ini jarang digunakan. Fungsi setting yang tadinya diatur oleh jumper sekarang sudah dibuat auto atau bisa disetting lewat BIOS. Selanjutnya, jumper audio. Jumper ini digunakan untuk mengaktifkan suara. Biasanya terdiri dari 10 pin berjejer dengan pin nomor 80. Bila Anda mengaktifkan audio di depan casing, maka otomatis soket audio di casing telah mengaktifkan jumper audio ini. Selanjutnya, jumper memori atau RAM. Jumper ini terdapat pada motherboard yang memiliki fasilitas dua jenis slot memori. Misalnya motherboard yang memiliki slot memori CD-RAM dan DDRI atau DDR1 atau dan dengan DDR2. Maka untuk memilih salah satu slot diperlukan setting jumper memori. Selanjutnya, instalasi sistem operasi. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Langkah-langkah instalasi sistem operasi yang pertama, yaitu nyalakan PC atau komputer atau laptop, kemudian masukkan ke menu BIOS, seperti yang ada di gambar ini. Supaya bisa masuk ke menu BIOS, saat menyalakan laptop atau komputer, seperti gambar di sini, tekan terus-menerus dengan cepat tombol F2. Pada beberapa laptop merek lain, tekan seperti F1, F10 atau delete pada komputer. Yang kedua, masuk ke menu BIOS. Pada menu BIOS, aturlah booting pertama. Gambar ini merupakan contoh masuk ke menu BIOS atau setup utility. Tampilan ini beraneka ragam termasuk merek. Langkah yang ketiga yaitu aturlah booting awal. Cari menu tab boot untuk mengatur booting pertamanya. Arahkan boot pertama jadi CD DVD atau flash disk sesuai keinginan. Tampilan ini pun beraneka ragam tergantung merek. Ubah boot pertama pada menu BIOS ke CD atau DVD atau flash disk. Namun jika dari flash disk, ubah boot pertama ke flash disk, ini diperlukan agar booting pertama kali membaca media CD atau DVD Windows atau flash disk. Khusus untuk booting pertama dari flash disk, maka harus masukkan terlebih dahulu flash disk sebelum menyalakan komputer atau laptop. Selanjutnya, langkah yang keempat, simpan pengaturan BIOS. Klik exit dan kemudian exit settings change dengan mengklik yes. Komputer atau laptop akan segera restart dari DVD. Jangan lupa masukkan terlebih dahulu DVD Windows 7 installer ke drive DVD sebelum restart. Langkah yang kelima yaitu mulai booting pertama. PC akan mulai booting dari DVD Windows 7 installer. Klik apa saja pada keyboard, misalnya klik enter, dan waktunya hanya 5 detik. Kalau 5 detik nggak diklik, proses tidak akan terjadi, harus di restart lagi. Yang keenam yaitu tunggu proses pada langkah ini tidak melakukan apapun. Yang ketujuh, pilihlah bahasa Inggris, kemudian klik next. Yang kedelapan, mulai proses install.
klik Install Now untuk memulai instalasi. Yang ke-9, konfirmasi persetujuan. Klik I accept the license terms, kemudian klik Next. Yang ke-10, pilih opsi lanjutan. Pilihlah opsi lanjutan atau Advance untuk instalasi file sistem Windows 7. Yang ke-11, aturlah partisi sesuai yang dikehendaki. Pada langkah ini, penting untuk mengatur partisi yang akan diinstal Windows 7 yang baru. Gambar di atas merupakan contoh laptop yang memiliki 3 partisi. Pertama, sistem reserved, kedua, Windows 7 lama alias C, dan yang ketiga, data alias D. Jika gambar di layar ini pada kotak tersebut kosong, artinya hard disk tidak terbaca, maka hard disk kemungkinan rusak atau kurang bagus atau kabel ke hard disk tidak bagus dan tidak terdeteksi. Yang ke-12, hapus partisi sistem lama atau delete partisi sistem Windows sebelumnya yang lama. Dengan delete partisi, maka sistem C akan terhapus dan My Dokumen pun akan terhapus seluruhnya karena My Dokumen termasuk ke C. Jadi kalau simpan data-data kemudian hari sebaiknya di D atau di E. Arahkan kursor untuk menghapus partisi dan klik delete, kemudian klik OK sampai tampilannya pada gambar di layar ini. Langkah selanjutnya, buat partisi baru. Buatlah partisi baru dengan kapasitas atau space hard disk cukup. Arahkan kursor pada partisi yang akan diisi Windows 7 yang baru, klik New, kemudian klik OK dan OK. Untuk diketahui di sini ada suatu nilai berapa bit hard disk. Yang ke-14, install Windows 7 untuk partisi baru. Teruskan instalasi pada partisi baru. Tampilan akan seperti gambar di sini. Kemudian arahkan kursor pada partisi yang akan diinstal Windows 7 yang baru primary, kemudian klik Next. Yang ke-15, tunggu proses transfer file Windows 7. Mulai proses instalasi. Proses instalasi benar-benar dimulai kalau sudah sampai langkah ini. Anda bisa benar-benar bersantai karena selanjutnya akan berjalan otomatis. Jangan klik apapun, biar saja sampai restart dengan sendirinya. Jika pada saat expanding Windows file ada error, berarti memori laptop atau komputer itu rusak. Coba ulangi lagi dari awal kalau error. Kalau lancar, Windows akan restart otomatis. Langkah selanjutnya, tunggu proses lanjutan. Proses instalasi dilanjutkan otomatis, kemudian akan di-restart sendiri. Jika menggunakan DVD, tidak melakukan apapun. Tapi jika menggunakan flash disk, setelah gambar tersebut restart flash disk, harus dicabut. Langkah yang ke-17 yaitu restart otomatis. Setelah restart, pada langkah ini jangan klik apapun. Kalau diklik nanti mulai lagi seperti langkah di atas. Jika memiliki flash disk, tidak ada gambar di atas, kan sudah dicabut sebelumnya. Langkah yang ke-18, biarkan proses melanjutkan. Biarkan saja, jangan diklik apapun pada langkah ini. Selanjutnya, penyempurnaan instalasi lanjutan. Pada proses ini dibiarkan saja. Penyempurnaan proses instalasi Windows, biarkan saja, jangan klik apapun. Kalau gerakin mouse atau yang lainnya itu boleh, tapi jangan diklik apapun. Langkah yang ke-20, jangan klik apapun, proses instalasi Windows hampir selesai dan akan di-restart otomatis pada tampilan yang ke-20 ini. Langkah selanjutnya yaitu isi data-data. Isilah dengan
membuat nama pengguna. Tidak perlu pada langkah ini tidak perlu diisi kecuali laptop atau komputernya mau pakai password atau pakai kata kunci. Kemudian diklik next. Selanjutnya, isi kata sandi jika diinginkan, isi password atau untuk masuk ke Windows 7. Langkah kedua, isi kode kunci produk jika Anda sudah punya. Produk key Windows 7, klik skip jika belum punya. Jika sudah memiliki kode Windows 7, ketik kodenya dalam kotak tersedia dan klik automatically activate Windows. Jika belum mempunyai kode, jangan diisi apapun. Di sebelah next nanti ada skip, jadi ditekan skip. Selanjutnya pilih pengaturan rekomendasi, klik use recommended setting. Langkah selanjutnya atur waktu, pengaturan waktu aktual sesuai waktu yang dikehendaki, kemudian klik next. Nah, setelah tampil gambar seperti ini, maka selesailah proses instalasi kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.